البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-babul khamis wat-tis'un, bab yang ke-95, bab istihbabi tabsyir wa tahni'ati bil khair. Bab tentang disukainya, yaitu mustahab memberikan kabar gembira dan ucapan selamat dengan sebab datangnya kebaikan. Baik. Dan ini hukumnya adalah mustahab dan terkadang sampai tingkat wajib, tapi secara umum kata jumhur ulama ini adalah mustahab memberikan kabar gembira. Bahkan hadisnya hasan, yaitu apa? Termasuk amalan terbaik adalah memasukkan kegembiraan kepada hati kaum muslimin. Dalilnya memang banyak sekali. Baik. Qala Allah Ta'ala fabashshir ibad. Ini sisi pendalilannya. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memberikan kabar gembira. Berikan kabar gembira kepada para hambaku, ibadi asalnya. Siapa mereka yang layak mendapatkan kabar gembira? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka adalah orang-orang yang menyimak. Yastami'un, mendengar dan memperhatikan. Kalau yasma'un sekedar mendengar, yastami'un itu mendengar dan memperhatikan. Sebagian mengatakan istima' itu adalah as-sama' amal insot, mendengar dan diam. Yaitu orang-orang yang mendengar dan memperhatikan ucapan, lalu kemudian mereka mengikuti yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka lah orang-orang yang memiliki mata hati yang tajam. Baik. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk memberikan kabar gembira kepada para hambanya. Perintah kepada Nabi juga perintah kepada umat. Tapi kenapa ini polanya mufrad? Karena Nabi adalah pemimpin umat, maka dibuat mufrad tidak masalah. Baik. Berarti di sini dianjurkan, digalakkan memberikan kabar gembira, sebagaimana kata para mufassirin semuanya. Nah sekarang siapa para hamba yang layak mendapatkan itu? Ternyata nanti yang dibahas adalah para hamba yang taat kepada Allah. Berarti ini ubudiyah apa? Ubudiyah khosoh, yaitu orang-orang yang memang mau beribadah kepada Allah dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Inilah yang layak layak mendapatkan kabar gembira. Litubasyshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qaumal ludda. Agar dengan Quran itu engkau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan dengan Quran engkau memberikan peringatan kepada kaum yang ludda, kaum yang suka membangkang. Baik. Makanya ibadi di sini ditafsirkan dengan ayat yang setelahnya, dan ini adalah pola tafsir yang ma'ruf. Lihat lafaz sebelumnya, lihat lafaz setelahnya. Allah menafsirkan yaitu orang-orang yang menyimak ucapan. Ini alnya adalah alal khilaf, tapi yang benar adalah istighraqiyah, yaitu semua jenis ucapan yang sampai kepadanya didengar tapi tidak diikuti. Tapi apa? Didengar baik-baik, kemudian fayattabi'una ahsanah. Kemudian mereka mengikuti yang terbaiknya. Apa ucapan yang terbaik? Diriwayatkan dengan sanad yang hasan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tafsir beliau dari Qatadah, yaitu ta'atullah. Ucapan yang terbaik adalah ketaatan kepada Allah. Nah, sebagian salaf menafsirkan yaitu kalimatul la ilaha illallah. Jelas tafsir Qatadah itu lebih kuat. Kenapa? Karena ini lafadznya umum, kalimat terbaik termasuk adalah ilaha illallah, termasuk ketaatan-ketaatan yang lain juga. Baik. Dan dijelaskan oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, tiada keraguan kata beliau di dalam kitab Adwaul Bayan bahwasanya ucapan yang terbaik adalah kalamullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalilnya ma'ruf. Al-Quran sebagai kalam yang terbaik. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah.
Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik jalan, kalau lafaz lain huda, petunjuk, adalah petunjuk atau jalan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kata beliau, kalam yang terbaik adalah kalam yang sesuai dengan dalil Quran atau dalil as-sunnah. Dan ini pula yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu ini berlaku, ayat ini berlaku untuk semuanya, walaupun sebagian mengatakan ada sababun nuzul tapi tidak sahih. Tetapi apa? Ayat ini bersifat umum, yaitu kita dilarang untuk mengikuti sembarang ucapan. Tetapi apa? Kita ukur dulu. Kalau dia itu memang ucapan yang terbaik, baru kita ikuti. Bila dikatakan terbaik, yaitu apabila sesuai dengan dalil, barulah dia diikuti. Allah Ta'ala telah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti perkara yang engkau tidak memiliki ilmu di atasnya. Demikian pula dalam athar yang sahih, athar Ibni Mas'ud, la takun imma'ah. Jangan engkau menjadi orang yang imma'ah, yaitu sekedar mengikuti orang-orang umum. Orang banyak bilang begini, saya ikut. Orang banyak bilang begitu, saya ikut. Tak boleh. Tetapi apa? Ikuti dalil. Baik. Hanya saja tentunya inti pendalilannya tadi yang pertama itu ya, fabasyir ibad, maka berikan kabar gembira kepada para hambaku. Kemudian ayat yang setelahnya, wa qala ta'ala yubasyiruhum rabbuhum birahmatin min. Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat yang datang darinya, waridwan, dan dengan keridhaan, wa jannatil lahum fiha na'imum muqim, dan dengan surga yang sifatnya baik. Kita tahu di sini apa jumlah yang datang setelahnya, kalau kita jadikan ini jumlah ismiyah kan, na'imun muqimun lahum fiha, yaitu sifatnya adalah mereka di dalam surga itu mendapatkan kenikmatan yang terus menerus. Na'im ini jamak dari nikmat. Muqim yaitu terus menerus, tidak terputus. Yang lain mengatakan na'im ini adalah sifat mubalaghah, tak masalah. Di sini Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan berjihad fisabilillah dan seterusnya itu dengan, ada berapa di sini ya? 4 kah? 3 kabar gembira, yaitu berupa rahmat. Rahmat kata Syekhul Islam ismun jami'un likulli khair, nama yang mencakupi segala kebaikan. Kalau Al-Qurtubi mengatakan yang namanya rahmat adalah al-ata' wal afu, pemberian dan pemaafan. Jelas semuanya sudah masuk juga. Yang kedua adalah keridhaan. Kalau Allah sudah ridho, segalanya yang kita inginkan pasti akan diberikan dan dia tidak marah. Dan Allah Ta'ala menyatakan waridwanum minallahi akbar, keridhaan dari Allah itu adalah nikmat yang paling besar, lebih besar daripada kenikmatan surga, sebagaimana dalam sebagian hadis itu. Kemudian yang ketiga adalah jannah. Jelas kita tahu bahwasanya jannah ini bagian dari rahmat. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau wahai surga adalah rahmatku, denganmu aku merahmati orang yang aku kehendaki dari para hambaku. Ini berarti apa? Atful khas alal am, menggabungkan yang khusus kepada yang umum. Sudah ada umum yaitu rahmat. Tujuannya untuk apa? Lilih timam, menunjukkan yaitu perhatian yang besar. Jelas rahmat ini mencakupi surga, mencakupi yang lain-lain. Tapi ini disebutkan menunjukkan ini sebagai sesuatu yang sangat khusus di antara rahmat yang ada. Sekarang masalahnya dari sisi mana disunnahkan untuk memberikan kabar gembira. Jelas Imam Nawawi menginginkan lafaz awalnya yubasyiruhum. Tapi ini kan Allah, apakah kita disuruh untuk meniru Allah Ta'ala? Nah, ini ada pembahasan panjang di kalangan ulama, tetapi intinya seperti yang disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin punya Ibnul Qayyim, dan juga kitab yang kecintaan itu Raudhatul Muhibbin. Di antara bukti cinta adalah kita menyesuaikan diri dengan zat yang kita cintai. Tatkala Allah cinta kepada
kepada pemaafan, maka kita pun berusaha untuk memaafkan. Demikian pula Allah cinta pada pengampunan, maka kita berusaha untuk mengampuni. Buktinya Allah Ta'ala berfirman, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tatkala Allah berfirman kepada Abu Bakar As-Siddiq itu, menunjukkan apa? Bahwasanya sebagaimana Allah suka mengampuni dan kalian juga suka untuk diampuni oleh Allah, maka berikan pengampunan kepada orang yang berbuat salah dan sudah taubat tadi, yaitu Mistah bin Usasah itu. Demikian pula kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya Allah Ta'ala suka merahmati, maka hendaknya kita juga suka merahmati. Karena apa? Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah hanyalah merahmati dari para hambanya yang penyayang. Demikian pula ini, Allah suka memberikan kabar gembira kepada para hambanya, baik nanti di hari kiamat ataupun juga di dunia ini. Jelas di dunia banyak isi Quran berisi kabar gembira. Baik itu yang di dalam surat Toha ataupun di dalam surat Al-Kahfi ataupun yang tadi itu dalam surat Taubah. Allah suka memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, maka hendaknya kita juga rajin memberikan kabar gembira. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa suka memberikan kabar gembira, maka dia juga akan diberikan kabar gembira, dan seterusnya. Dari sisi inilah pendalilannya. Walaupun pendalilannya nampak agak jauh, ini kan Allah yang melakukan, bagaimana kita meniru Allah? Dari sisi tadi, bahwasanya al-mahabbah taqtadil muwafaqah, inti kaidahnya. Rasa cinta itu menuntut adanya kesesuaian. Mungkin kita tak suka makan petai, tapi orang yang kita cintai suka petai, kita pun ikut suka petai. Misalkan sahabat Rasulullah suka makan labu, maka Anas pun jadi suka makan labu. Rasulullah tak suka makan yang busuk-busuk, maka Abu Ayyub Al-Ansari juga tak suka makan yang busuk-busuk, walaupun selama ini disukai. Ini adalah bukti kecintaan yang hakiki, yaitu muwafaqah, kesesuaian. Ilahuna wallahu a'lam. Rahmat ini kata belas kasihan boleh tak? Sebenarnya belas kasihan itu lebih dekat kepada makna ra'fah. Walaupun ini tidak wajib ya istilahnya, kembali ke bahasa yang disetujui masing-masing negara lain-lain mungkin. Tapi biasanya kalau di Indonesia untuk dibedakan dengan rahmat ini mungkin kasih sayang. Nah, kalau ra'fah itu belas kasihan. Tapi kalau dari sisi bahasa Arab sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi, ra'fah ini adalah muntaha rahmah, yaitu puncak tertinggi dari rahmah. Makanya yang lain kalau tak salah dinukilkan oleh Ibnu Jarir, bahwasanya ra'fah ablaghu minar rahmah. Ra'fah ini lebih kuat, lebih mendalam daripada rahmah. Nah, tinggal kita lihat bahasa yang baku di sini macam apa untuk pemahamannya, memahamkan orang lain. Yang pasti ra'fah itu lebih kuat, lebih tinggi kualitinya daripada rahmah. Tapi kita semua diwajibkan memiliki sifat itu karena Nabi sendiri Raufur Rahim, menggabungkan antara ra'fah dan rahmah. Tinggal apa bahasa yang lebih sesuai apa untuk masing-masing negara. Wallahu a'lam.